Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arif Syam. Teman-teman biasa memanggil saya Ari. Saya lahiran besar di Kisaran, sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara. Namun sekarang saya berdomisili di Surabaya. Saya seorang mahasiswa semester 6, jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi 10 November. Selama saya berkuliah di Teknik Informatika ini, saya menemukan minat saya itu lebih ke arah data, khususnya di data science, diawali dari rasa ingin tahu saya mengenai apa itu machine learning dan apa itu data science. Kemudian untuk mengetahui rasa ingin tahu saya itu, saya mengikuti studi independen di semester 5 dengan mitra studi independennya adalah Ahmad Zaki Foundation dengan PET yang diambil adalah AI dan Computer Vision. Nah, setelah saya mengikuti studi independen ini, saya meyakini lebih dalam lagi bahwa saya ingin berkarir dan mendalami lagi tentang dunia data science. Nah, dengan rasa ingin tahu saya ini dan minat saya dalam bidang data scientist, maka memotivasi saya untuk melamar pada batch 5 Magang Merdeka ini di Telkom. Saya ingin magang di Telkom karena saya mengetahui Telkom merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang sedang lead atau sedang memimpin di bidang teknologi. Sehingga saya merasa dan saya yakin jika saya bergabung di dalam Telkom, saya akan mendapatkan lagi pengetahuan yang lebih luas, wawasan lebih luas lagi, serta teman-teman dan mentor yang dapat memberikan saya pandangan serta pengetahuan yang lebih luas sehingga nantinya saya dapat mengembangkan lagi skill-skill dan kemampuan saya miliki sehingga dapat berkontribusi pada kesuksesan perusahaan dan membawa pandangan dan keahlian ini kepada keuntungan dan profit daripada perusahaan Telkom ini sendiri. Lalu, selama berkuliah ini ada beberapa kesibukan yang saya miliki saat ini. Yang pertama untuk bidang akademik, saya itu berkuliah reguler sudah pasti untuk menyelesaikan pendidikan yang sedang saya tempuh. Lalu saya juga mengikuti beberapa kursus-kursus online untuk memperdalam lagi dan memperluas lagi skill dan kemampuan yang saya miliki. Nah, untuk di bidang akademis tadi adalah ada dua hal. Untuk di bidang non-akademik, saya juga mengikuti organisasi himpunan jurusan saya yaitu HMTC, di mana saya di sini berperan sebagai staf ahli dari Departemen Minat Bakat yang mengurusi acara-acara ataupun hal-hal yang berhubungan dengan minat dan bakat daripada warga teknik informatika di ITS. Lalu setelah itu ketika kita membicarakan tentang seseorang di teknik informatika atau di dunia informatika atau data science pasti tidak terlepas dari yang namanya proyek. Nah, kalau disuruh untuk menceritakan salah satu proyek yang paling menarik bagi saya selama ini, saya akan menceritakan tentang final proyek dari studi independen saya pada semester 5, di mana proyek ini bertujuan untuk menciptakan sebuah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan lagi penjualan dari sebuah perusahaan ataupun toko ataupun sebagainya. Nah, proyek ini dikerjakan berkelompok dalam 5 orang, di mana 2 orang merupakan tim back end yang berfokus untuk pengembangan website-nya. Kemudian ada tim AI yang terdiri dari 3 orang yang difokuskan untuk membuat algoritma untuk rekognisi gambar dan sistem rekomendasi gambar ataupun rekomendasi jualannya. Nah, di sini saya mendapatkan peran sebagai ketua tim AI, di mana dalam pengerjaannya kami memulai dengan mengeksplorasi terlebih dahulu dataset yang telah diberikan. Setelah melakukan eksplorasi, kami mencari source code yang dapat kami jadikan sebagai referensi atau dan panduan dalam mengerjakan proyek ini ke depannya. Setelah mendapatkan referensi awal, kami coba mengimplementasikannya, lalu mengevaluasi di mana kekurangan dan hal-hal yang dapat kami perbaiki sehingga mampu mengoptimalkan hasil yang didapatkan. Setelah melakukan hal tersebut, kami nantinya akan handover kode algoritma kami kepada tim backend untuk diimplementasikan ke dalam website yang telah mereka buat. Nah, selama dalam pengerjaan proyek yang kurang lebih berdurasi 2 bulan ini, ada beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama, salah satu rekan saya di tim AI sering tidak hadir atau tidak melakukan bagian tugas yang dia harus lakukan. Sehingga teman saya dan
teman saya dan saya harus menanggulangi pekerjaan yang ditinggalkannya, sehingga kami harus bekerja lebih ekstra keras. Lalu kendala yang kedua, kami terhalang pada kurang pemahaman kami terhadap framework yang digunakan PyTorch dan model yang harus kami gunakan, tapi dapat disesuaikan dengan mencari lagi referensi lebih banyak dan bertanya kepada mentor yang telah diberikan kepada kami. Nah, untuk hasilnya, akhirnya kami dapat menyelesaikan model ini dengan menggunakan Transfer Learning PGG16 dan mendapatkan akurasi sebesar 92%, serta dalam proses pengujian gambar random dari juri, kami berhasil merekonstruksi atau menebak secara tepat 9 dari 10 gambar yang diberikan. Saya merasa senang dan bangga dengan hasil yang kami dapatkan ini, dan saya merasa saya rasa tertantang untuk dapat meningkatkan lagi hasil yang saya dapatkan ini di project-project saya berikutnya. Nah, setelah kita melakukan sebuah project, tentu digunakan tools dan skill agar dapat menyelesaikan project tersebut. Ada beberapa tools yang sering saya gunakan. Yang pertama itu ada Excel atau Excel dan Spreadsheet, di mana dari skala 1 sampai 10 saya memberikan nilai 8. Untuk PowerPoint nilainya 8 juga. Lalu Tableau juga saya berikan nilainya 8. SQL saya memberikan nilai 9. Python juga saya berikan nilai 9 karena saya sering menggunakan Python dan SQL. Dan terakhir bahasa R saya sering menggunakan tapi tidak terlalu sering, saya berikan nilai 7 dari 10. Mungkin sekian perkenalan diri yang bisa saya berikan. Besar harapan saya dapat berkontribusi dan bergabung di Telkom nantinya pada batch kelima Kampus Merdeka ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.